semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Agung, pengisi kuliah tamu hari ini, Prof. Tri, pengajar mata kuliah SUPK, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kenikmatan dan kesehatan pada pagi hari ini untuk bisa menerima atau menggali ilmu ya dari pakar, salah satu pakar pengolahan limbah atau SUPK ya, sistem water treatment dari Pak Agung. Nah, ini kami sampaikan banyak terima kasih Pak Agung Wijanjaya telah meluangkan waktu untuk bisa sharing kepada adik-adik kita mahasiswa teknik kimia. Nah, ini merupakan salah satu ya bagian ya dari program teknik kimia yang kebetulan sekarang juga mendapatkan program hibah PPKM ya, Kampus Merdeka. Nah, sehingga di sini semakin meningkatkan jumlah dari praktisi untuk bisa sharing kepada adik-adik mahasiswa. Ya, sebelumnya juga sudah didahului dengan dari praktisi ya, dan ini insya Allah terus berlanjut sehingga wawasan kita semakin terbuka ya, dari adik-adik juga semakin termotivasi gitu ya, rekan-rekan mahasiswa ini semakin termotivasi bahwa ilmu yang dipelajari ini sangat berguna ya. Mungkin tidak sekarang terasa, tapi nanti pasti akan bermanfaat bagi saudara. Nah, silakan manfaatkan saudara-saudara semua. Mumpung ada pakarnya, ditanyakan apa yang mungkin nanti menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran saudara ya. Mungkin Mas yang dulu belum bisa terjawab, ini ada pakarnya langsung, silakan saudara tanyakan. Silakan aktif ya dalam diskusi nanti kalau Pak Agung menyampaikan apa yang disampaikan nanti. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua, bagi dosen ya, saya sendiri dan juga adik-adik mahasiswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadep. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan aja ya, Mbak Aisyah aja ya yang memimpin sebagai moderator ya. Ini mahasiswa S2 saya biasanya kalau kuliah bantu saya bareng-bareng gitu ya, mengikuti kuliah asisten dan juga untuk meriksa tes atau evaluasi ini saya biasakan untuk dia untuk tampil di depan. Matur nuwun. Ya, saya persilakan saudara Aisyah. Aisyah ini Pak Agung pernah menjadi finalis di PIMNAS. Jadi keren Pak. Makanya ini risetnya, makanya kita kebetulan saya bimbing gitu ya. Alhamdulillah bisa bersama saya terus S2-nya akhirnya melanjutkan S2. Nah, untuk itu saya persilakan saudara Aisyah untuk menghandle acara ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri atas waktunya. Ya, selamat pagi Bu Widi, Pak Agung, dan juga Prof. Tri. Di sini saya akan memimpin diskusi pada pagi hari ini. Untuk teman-teman nanti silahkan kalau bertanya, silahkan langsung bertanya gitu ya di akhir ya Pak Agung. Di akhir atau langsung di akhir? Atau langsung pas waktu sesi boleh dengan raise up ya? Oh iya, baik. Raise hand. Raise hand. Oke Pak, siap. Baik, nanti teman-teman silahkan sudah diberi ruang oleh Pak Agung untuk bebas bertanya ya. Kalau nanti misal Pak Agung
ingin tidak ada yang tidak diketahui, nanti langsung raise hand saja, nanti langsung bertanya. Baik Pak, silahkan teman-teman ambil ilmu sebanyak-banyaknya dan diambil semaksimal mungkin. Oke, mungkin langsung saya serahkan kepada Pak Agung untuk memulai materinya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Aisyah, Prof. Tri, dan Bu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengkoreksi ya, tadi Bu Widi kan bilang pakarnya. Sebenarnya saya bukan pakar, karena memang harus diakui saya kuliah di teknik kimia itu IP-nya nggak ada 3 loh lulus itu. IP-nya kurang dari 3. Sehingga ya kalau dikatakan pakar sih enggak. Ya karena memang ini dunia saya bekerja di Nalco. Ini sedikit presentasi profil dari saya. Saya Agung Widianjaya, lulusan dari tahun 2000 atau 40, kemudian lulus di tahun 2005. Kemudian sebelum di Nalco saya sempat bekerja di PT LG Elektronik di daerah Tangerang. Kemudian selama 3 bulan, kemudian Desember 2005 sampai sekarang, alhamdulillah saya masih berkecimpung di di Nalco. Saya punya dan customer yang saya handle itu rata-rata customer yang bergerak di bidang power plant industri. Nah, nanti akan saya brief sedikit mengenai power plant industri itu seperti apa, atau WTP yang ada di power plant industri itu seperti apa. Dan itu memang pada zaman saya teman-teman saya satu angkatan sekarang sudah menjadi ada beberapa yang bekerja di power plant seperti BJB, kemudian di di Indonesia Power juga ada, dan beberapa power plant yang lainnya. Nah, selama di Nalco ini saya banyak belajar mengenai water treatment plant, termasuk reverse osmosis, kemudian ion exchange, boiler treatment, wastewater treatment, dan operation and maintenance. Nah, yang saya lihat saat ini adalah kalau pas waktu saya dulu zaman kuliah itu sistem utility itu jarang sekali membahas mengenai reverse osmosis. Nah, padahal saat ini reverse osmosis itu sudah banyak mulai dipakai. Nah, teknologi seperti thermal desalination itu yang berkembang di tahun 60 sampai 80-an bahkan 90-an itu sudah mulai banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena thermal desalination itu membutuhkan energi yang cukup besar, di mana kita memanaskan air laut untuk memurnikan air laut menjadi air brackish water yang siap dikonsumsi untuk kebutuhan masyarakat, kebutuhan orang. Nah, sampai sekarang industri yang sangat berkembang itu adalah reverse osmosis. Pada bulan Mei kemarin saya juga sempat menyampaikan kuliah tamu terkait dengan sistem utility ini. Kemudian Pak Darmawan juga ingin saya menyampaikan mengenai reverse osmosis. Karena saat ini orang sudah banyak memakai teknologi reverse osmosis dibandingkan dengan thermal desal. Kenapa? Karena reverse osmosis itu lebih simpel, kemudian pengoperasiannya juga lebih sederhana jika dibandingkan dengan thermal desal. 2016 itu saya menjadi anggota atau member American Membrane Technology Association. Dan saya lihat di situ orang Indonesia sampai saat ini ya saya lihat itu belum ada yang menjadi American Membrane Technology Association, di mana annual fee-nya itu sekitar $250 per tahun, dan itu banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah mengenai RO, kemudian tulisan-tulisan dari beberapa
membran manufacture, kemudian dari juga organisasi internasional. Sorry, agak terputus tadi, agak sedikit terputus. Saya sendiri juga sudah menikah dan punya 3 orang anak. Dan alhamdulillah saya juga tidak pernah terlepas dari teknik kimia karena istri saya juga adik kelas K42. Jadi teknik kimia sendiri cukup sangat berkesan buat saya secara pribadi. Nah, mungkin tadi seperti pertanyaan Pak Tri, dulu namanya kan Nalco Water, kemudian kenapa kok sekarang jadi Ecolab? Jadi Ecolab itu adalah perusahaan global, di mana sebagian sahamnya, kalau nggak salah itu sekitar 27% itu punya Bill Gates. Jadi Bill Gates punya saham di Ecolab, dan di tahun 2000, sorry, ini suara saya kedengaran nggak ya? Ya, mati nyala, Pak. Kadang-kadang sekarang, ya. Sekarang sudah ya, Pak. Kayak gini, oke. Sekarang, ya. Sorry. Nah, seperti pertanyaan Prof. Tri tadi mengenai Ecolab itu perusahaan kok apakah beda dengan Nalco? Kemudian di tahun 2013 kita berubah nama menjadi PT Ecolab Internasional Indonesia, tapi masih punya 3 entity. Ada Nalco Water, dan Nalco Water itu global leader di water and energy, dan berdiri tahun 1928. Kemudian Ecolab sendiri itu global leader di food safety and hygiene industry, berdiri di tahun 1923. Kemudian ada Nalco Champion, itu global leader in oil and gas process chemical. Jadi chemical untuk drilling, chemical untuk pengeboran sumur, itu Champion itu merupakan global leader dan berdiri di tahun 1953. Jadi sekarang kita nama company kita itu Ecolab Company, tapi ada 3 entity, Nalco Water, Ecolab sama Nalco Champion. Tetapi Nalco Champion itu sudah di spin off semenjak bulan April 2021 jadi sudah terpisah dengan Ecolab. Nah, apa yang kita diskusikan untuk hari ini? Yang pertama adalah kita akan membahas air itu apa sih dan kenapa air banyak digunakan di industri. Kemudian water impurity, scaling, and corrosion. Kenapa kita harus mentreatment air? Kenapa air itu harus diolah dulu sebelum dipakai untuk kebutuhan industri, baik boiler sebagai make-up boiler, kemudian sebagai heating proses, kemudian dalam industri food and beverage, itu apa sih dampaknya. Kemudian WTP unit operation, memang WTP unit operation itu terlihat agak mungkin dari kata-katanya agak complicated, tapi sebenarnya semuanya itu simple dan sederhana. Kemudian ada impurities dan water treatment unit operation, kemudian ada suspended solid removal, solid liquid separation, removal, dissolved gas removal sebelum di cooling tower. Apa efeknya dan apa akibatnya kalau kita tidak melakukan treatment di cooling tower. Nah, kenapa harus air? Mungkin teman-teman kalau dulu di perpustakaan ya, ruang baca teknik kimia, itu ada namanya Nalco Water Handbook, ada water handbook sama Kurita Water Handbook.
Mungkin teman-teman di ruang baca teknik kimia nggak tahu ya. Kemarin saya ke kampus juga kayaknya ruang bacanya sudah nggak ada, mungkin dipindah ke Nyun sewu. Jadi semua itu mengenai sering ya, mati Prof. Pak, mati nyala. Nggak tahu ini mungkin yang teman-teman gimana, lancar semua? Aisyah. Iya Pak, itu putus nyambung. Putus nyambung ya? Iya Pak. Sekarang sudah jelas nggak ya? Nanti kalau misalkan putus tolong diinfo nih. Iya Pak. Iya. Sorry. Share. Halo. Ini jelas nggak ya? Jelas, Mbak Aisyah? Pak. Ya. Jadi ini ada semua buku mengenai apa namanya water treatment company seperti Kurita, Nalco, Batch itu apa namanya semuanya membahas mengenai air dan kenapa sih kita harus menggunakan air di industri. Yang pertama itu air tersedia dalam jumlah yang melimpah. Air itu ada air permukaan, air sumur, tetapi sebelum dipakai itu ada apa namanya ada treatment terlebih dahulu untuk menghindari atau mencegah problem-problem yang ada di air. Kemudian air itu bersifat non-toksik dan safe. Kemudian air itu memiliki specific heat yang cukup besar, 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Ini pengertiannya apa? Apa namanya? Jadi air itu mampu menyerap dan merilis panas sesuai dengan dengan memiliki karakteristik untuk menyerap dan melepaskan panas dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian air itu memiliki sifat karakteristik yang dalam bentuk liquid itu dalam ring yang sangat besar. Air bisa berubah fase air bisa dalam bentuk fase cair itu antara temperatur 0 sampai 100 derajat Celcius, sehingga dengan kondisi apa namanya kondisi dalam kehidupan sehari-hari itu air masih dalam bentuk fase cair. Kemudian rasio latent heat ke specific heat itu sangat tinggi. Kemudian air itu bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan mudah untuk ditransfer. Kemudian kemampuan expansion, contraction relatively lebih rendah pada perubahan temperatur. Nah, yang jadi problem itu adalah yang terakhir, air itu merupakan universal solvent. Jadi dia merupakan pelarut dari berbagai jenis impurities seperti suspended solid, kemudian dissolved solid, sama dissolved gas. Ini masih jelas nggih, Mbak Aisyah? Oke. Nah, jelas, Pak. Oke. Jelas. Ini adalah beberapa contoh water impurities, salah satunya yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ini adalah air itu sangat keruh, di mana impurities-nya itu dalam bentuk suspended solid. Nah, kemudian yang di tengah ini adalah scaling. Jadi pipa itu terjadi scale karena tidak ada treatment atau disebabkan karena adanya ion Ca dan Ng yang menyebabkan terjadinya scaling. Kemudian yang paling kanan ini adalah bentuk pipa karena terjadi corrosion atau korosi. Nah, apa sih impurities di dalam air? Ini menjadi penting, menjadi penting sebelum baik teman-teman nanti kalau misalkan mau berkarir di dunia water. Yang pertama adalah suspended solid. Suspended solid itu pengertiannya yang membuat air menjadi keruh itu suspended solid. Kemudian ada namanya dissolved solid. Dissolved solid itu padatan yang terlarut.
yang suspended solid tadi yang membuat air menjadi keruh, parameternya apa? Kita selalu ngecek ada parameter namanya turbidity. Turbidity itu bisa dicek dengan alat namanya turbidity meter untuk mengecek derajat kekeruhan. Biasanya ada satuan yang paling common atau paling umum paling umum untuk dipakai adalah NTU, Nevelometric Turbidity Unit. Itu adalah salah satu untuk mengecek seberapa keruh atau derajat kekeruhan dari air. Kemudian ada namanya dissolved solid. Dissolved solid itu adalah padatan terlarut. Terlarut ini meter atau orang yang menyebut kemampuan daya hantar listrik. Nah, daya hantar listrik ini dipengaruhi oleh dissolved solid. Kemudian yang ketiga adalah dissolved gases atau gas yang terlarut. Nah, teman-teman kalau bergerak di bidang WTP atau nantinya bekerja di industri yang punya WTP, kenapa sih di depan itu proses awal atau teman-teman yang sudah pernah kuliah lapangan atau kerja praktek, kenapa sih di depan itu harus ada clarifier atau harus ada filter? Karena yang pertama harus kita remove dulu itu adalah suspended solid. Misalkan ada pertanyaan, Pak, bisa nggak kalau tanpa clarifier atau tanpa multimedia filter? Bisa, tetapi lifetime dari equipment berikutnya yang berfungsi untuk meremove dissolved solid itu akan lebih cepat rusak, lebih cepat terganggu, sehingga reliability-nya juga akan semakin rendah. Nah, sehingga awal ini yang saya pelajari adalah pertama yang harus dilakukan dalam pengolahan air adalah suspended solid removal. Nah, dengan menggunakan apa? Nanti akan ada penjelasan beberapa equipment yang dipakai untuk suspended solid removal. Nah, kemudian ada namanya dissolved solid removal. Dissolved solid removal itu menghilangkan dissolved solid yang ada di air. Itu bisa pakai apa? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bisa menggunakan thermal desalination, bisa menggunakan reverse osmosis, bisa menggunakan ion exchange resin. Nah, kemudian ada namanya dissolved gases. Nah, dissolved gases ini, kenapa dissolved gases harus di-removal? Karena dissolved gases ini bisa menyebabkan terjadinya korosi pada peralatan seperti boiler. Nah, sehingga dalam mendesain WTP, yang perlu diperhatikan adalah tipe-tipe water impurities. Jadi water impurities ada 3, ada suspended solid, ada dissolved solid, sama ada dissolved gas. Dan itu harus dihilangkan secara berurutan, tidak bisa dibolak-balik. Nah, bagaimana cara membedakan antara suspended solid sama dissolved solid? Nah, cara membedakannya adalah particle size-nya. Kalau suspended solid, particle size-nya itu lebih besar dari 0,45 mikron. Sedangkan dissolved solid itu particle size-nya kurang dari 0,45 mikron. Nah, ini kalau ada pertanyaan silakan raise hand ya. Nah, ini adalah beberapa contoh permasalahan yang memang real sering kita jumpai di beberapa industri termasuk power plant. Nah, ini adalah gambar-gambar pipa yang terkena scaling. Nah, seperti ada warna-warna putih ini, kemungkinan ini adalah disebabkan karena adanya Ca sama Mg, kemudian ada silikat scaling, ada magnesium silikat, ada kalsium karbonat, ada magnesium sulfat. Ini yang membentuk scaling di perpipaan kalau tidak kita treatment. Nah, kerugiannya apa? Tentunya dengan adanya scaling, otomatis luas permukaan dari pipa itu kan akan mengecil. Nah, kalau luas permukaan pipa mengecil, dampaknya kemana? Salah satu dampaknya adalah ke flow yang mengalir di pipa tersebut. Flow-nya pasti akan turun. Nah, kalau flow turun menyebabkan apa? Misalkan ini ada di heat exchanger, kemudian ada cooling tower. Tentunya dengan adanya scaling, flow-nya pasti akan turun. Flow-nya akan turun sehingga heat transfer-nya juga tidak terjadi secara maksimal. Nah, secara simpelnya itu kan Q sama dengan MCP kali delta T ya. Nah, M itu berkaitan dengan massa atau flow-nya itu semakin berkurang sehingga heat transfer-nya juga akan semakin
turun. Sorry, Q sama dengan MCP delta T ya. Jadi M itu berkaitan dengan massa atau mass atau flow yang mengalir di pipa, sehingga di peralatan salah satunya adalah di heat exchanger. Nah, kemudian yang kedua ini adalah corrosion. Corrosion seperti yang gambar-gambar yang saya tampilkan ini, salah satu penyebab korosi itu adalah karena adanya dissolved gas yang terlarut. Salah satu yang paling krusial di dalam power plant industri itu adalah adanya dissolved oxygen. Nah, dissolved oxygen itu bisa menyebabkan terjadinya pitting corrosion. Nah, korosi itu ada beberapa macam. Mungkin nanti teman-teman saya sampaikan ke Prof. Tri ya, untuk saya ada buku boiler failure analysis dari Nalco, nanti akan saya kirimkan ke Prof. Tri untuk soft copy-nya ya. Siap. Itu korosi itu ada beberapa macam, ada general corrosion sama ada pitting corrosion. Kalau general corrosion itu korosi pada luasan area yang luas ya. Tapi kalau pitting itu korosi yang terjadi dengan luasan area yang kecil tapi dia dalam. Nah, korosi ini menyebabkan equipment yang ada di power plant itu cepat rusak, kemudian sehingga sorry, suara saya masih kedengaran ya? Masih, Pak. Oke. Nah, corrosion itu perlu menjadi concern karena bisa menyebabkan terjadinya plant shutdown, apalagi di power plant industri. Nah, uniknya kenapa kita harus mencegah terjadinya korosi di power plant industri? Karena power plant industri itu industri yang sangat unik, tidak seperti Unilever, tidak seperti Nestle atau beberapa industri yang lain. Misalkan Nestle menghasilkan susu, kemudian Unilever menghasilkan sabun. Nah, produk yang dihasilkan itu kan punya warehouse-nya. Nah, sedangkan industri listrik atau power plant industri itu adalah industri yang tidak punya warehouse-nya. Sehingga ketika power plant itu mati, maka distribusi listrik ke masyarakat juga pasti akan mati. Dan itu salah satu yang sering kita lihat adalah pemadaman bergilir. Nah, sehingga operasional di power plant itu harus dijaga reliability-nya, karena memang power plant itu adalah industri yang sangat unik, yang tidak ada warehouse atau storage untuk menyimpan listrik. Sampai sekarang belum ada teknologi yang menyimpan listrik yang dihasilkan oleh PLTU atau power plant. Nah, sehingga reliability ini harus dijaga, dan ini sangat penting mengenai scaling corrosion itu bagi teman-teman nantinya yang ingin berkarir di power plant industry. Nah, ini ada sedikit gambaran mengenai WTP unit operation. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu ada raw water. Raw water itu bisa berupa air laut, kemudian air permukaan atau air sungai, kemudian air bawah tanah. Nah, di dalam WTP unit operation, yang pertama adalah raw water treatment. Nah, raw water treatment ini apa? Yang seperti yang saya sampaikan tadi, raw water treatment itu ada namanya solid liquid separation, ada clarifier, ada multimedia filter. Nah, kemudian setelah di treatment di raw water itu masuk ke pengolahan berikutnya. Pengolahan berikutnya berupa apa? Itu ada namanya, di sini ada namanya reverse osmosis atau membran treatment. Kemudian ada kemudian ada ion exchange yang untuk memurnikan air sehingga bisa dipakai sebagai air umpan boiler. Kemudian ada juga boiler water treatment, ada treatment di dalam boiler. Kemudian ada wastewater treatment, ada fuel treatment, kemudian ada flue gas, sama di cooling water treatment. Nah, saat ini juga pemerintah kan sudah membuat kebijakan untuk lebih memprioritaskan green environment. Nah, salah satunya adalah geothermal. Nah, geothermal ini peranan sarjana teknik kimia juga sangat-sangat penting sebagai seorang biokemis.
Ini apa namanya tipe power plant yang memang sekarang sudah dikembangkan di Indonesia, dan di Indonesia sekarang perkembangannya sudah sangat melesat dan Indonesia menjadi apa namanya salah satu negara dengan kapasitas geotermal nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika. Kalau beberapa 1-2 tahun yang lalu Indonesia itu masih kalah dengan Filipina, tetapi sekarang Indonesia sudah mengalahkan Filipina dan menjadi negara nomor 2 untuk produksi listrik dari geotermal, dan ini sangat menarik karena geotermal itu akan menjadi future energi atau future yang bisa diharapkan ke depannya selain coal fired steam power plant. Dan di Indonesia juga banyak sekali gunung berapi yang bisa dimanfaatkan untuk untuk dikembangkan teknologi geotermal. Nah, saat ini geotermal yang paling banyak berkembang itu di Sumatera. Di Sumatera itu ada di Sorik Merapi, kemudian ada di Sarula, kemudian di Jawa Timur ini akan ada beberapa geotermal yang bisa dikembangkan, yang akan dikembangkan. Salah satunya adalah di Kawah Ijen, kemudian yang pernah saya dengar, kemudian di Ngebel Ponorogo itu kalau nggak salah ya itu pusatnya Bakri Power, kemudian ada yang di Pacet itu Blok Tahura. Mungkin teman-teman kalau ke Pacet ke arah Cangar dari Wetsendi ke Cangar itu akan dipakai geotermal yang sekarang sudah dimulai agreement antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan salah satu perusahaan BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan, dan itu akan dibangun geotermal di daerah Pacet antara Wetsendi sampai Cangar. Nah, disitulah potensi panas bumi yang ada di Jawa Timur. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu ada di Dieng, sekarang juga sudah ada expansion. Kemudian di Purwokerto juga ada, dan yang paling banyak sekarang yang sudah berdiri dan sudah beroperasi itu di daerah Jawa Barat. Ada yang di Garut, ada yang di Kabupaten Bandung Selatan, itu geotermalnya sudah jalan. Dan ini yang saya lihat adalah kontribusi dari teman-teman lulusan ITS itu ke geotermal memang masih sangat sedikit ya, karena memang tidak menyentuh ke sana, dan seharusnya ini bisa dimulai dari sekarang karena geotermal itu menjadi future energy atau energi masa depan, sehingga bisa menjadikan sebagai salah satu prospek untuk lulusan kerja sarjana teknik kimia, dan itu sangat sangat menarik sekali. Nah, kemudian ini ada impurities dan water treatment unit operation. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kontaminan atau water impurities itu ada 3, ada suspended particle, ada dissolved ion, sama dissolved gas. Nah, yang di bawah ini adalah bagaimana cara mentreatmentnya. Misalkan suspended solid itu ada filtration, multimedia filter, dual media filter, kemudian ada sand filter, kemudian ada clarification atau clarifier, ada microfiltration, ada ultrafiltration, sama chlorination. Nah, sedangkan kalau dissolved ion itu ada ion exchange, resin, kemudian ada reverse osmosis, ada evaporation, sama elektrodialisis. Nah, yang terakhir ini elektrodialisis itu jarang sekali digunakan di power plant industri. Elektrodialisis itu banyak digunakan di industri farmasi. Karena apa? Di industri farmasi itu butuh kemurnian yang sangat tinggi atau impuritiesnya harus sangat sedikit karena itu dipakai untuk bahan campuran untuk obat-obatan. Kemudian yang ketiga adalah dissolved gas. Dissolved gas itu dengan cara deaeration, kemudian chemical scavenging, sama decarbonation. Nah, apa sih material apa sih yang yang termasuk dalam suspended solid? Suspended solid itu berupa colloidal matter, kemudian organik, Fe dan mangan, sama biofouling atau biofoams atau bacterial activated. Nah, ini adalah contoh-contoh suspended solid. Bagaimana cara meremovalnya? Nanti suspended solid removal salah satunya adalah melalui solid liquid separation, salah satu contohnya adalah clarifier. Kemudian ada dissolved solid berupa hardness, ada Ca sama Mg,
kemudian ada kation dan anion, ada residual klorin, kemudian dan organik. Organik itu bisa dalam bentuk suspended solid, bisa juga dalam bentuk dissolved solid. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kalau suspended solid rata-rata dia tidak bermuatan. Tapi kalau organik yang dalam bentuk dissolved solid, rata-rata dia bermuatan. Ada bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Kemudian kontaminan yang lain atau impurities yang lain itu adalah dissolved gas. Dissolved gas itu berupa CO2, kemudian O2, NH3, sama H2S. Nah, H2S ini salah satu dissolved gas, salah satu impurities yang banyak terdapat di geothermal proses. Dampaknya salah satunya adalah H2S yang menjadi impurities di geothermal itu bisa menyebabkan terjadinya deposit sulfur yang menyebabkan falling yang terdapat di cooling tower filler, kemudian di spray nozzle di condenser, ini yang sering terjadi. Nah, bagaimana cara untuk meremove dissolved solid? Ini ada beberapa equipment. Yang pertama adalah ion exchange, kemudian reverse osmosis, aktif karbon, dan elektrodialisis. Nanti akan ada diskusi di slide berikutnya akan saya sampaikan. Nah, kemudian ada namanya kontaminan suspended solid. Nah, suspended solid itu bagaimana cara remove? Yang pertama adalah pakai clarifier. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah kuliah lapangan atau kerja praktek, clarifier itu salah satu peralatan yang dipakai untuk suspended solid removal dengan menggunakan koagulan sama flokulan. Nah, bagaimana cara menentukan injeksinya tepat atau tidak? Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan jar test. Kemarin saya dapat informasi kalau di praktikum OTK sekarang juga sudah ada namanya jar test. Jadi jar test itu kita membandingkan beberapa koagulan dan flokulan yang sesuai dengan air yang akan kita treatment. Nah, pengertiannya jar test adalah memilih, intinya adalah memilih koagulan dan flokulan yang tepat dan dosisnya berapa. Misalkan kita punya koagulan, ada koagulan anorganik sama koagulan organik. Koagulan anorganik itu seperti apa? Seperti ferrichloride, PAC. Kemudian yang organik, yang koagulan organik itu tipe contohnya apa? Seperti EPDMA, Polydetmat. Itu kita bisa melakukan jar test dengan membandingkan beberapa tipe koagulan dan flokulan. Nah, setelah dapat dosisnya, baru kita aplikasikan, oh ternyata dari hasil jar test, misalkan untuk air laut ini dosisnya sekian ppm, misalkan 10 ppm, untuk koagulannya, flokulannya 0,5 ppm, itu bisa diaplikasikan di lapangan. Nah, itu yang biasa kita lakukan di customer kami. Kemudian selain clarification ada chlorination. Chlorination ini adalah untuk membunuh bakteri dan aktivitas bakteri yang lainnya yang menghasilkan organik yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada equipment setelah clarifier. Kemudian ada filtration. Filtration itu bisa menggunakan beberapa media filter dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang multimedia filter, ada yang silica sand filter, ada yang single sand filter. Nah, ini aplikasinya tergantung dari air yang kita treatment. Kemudian ada namanya ultrafiltration. Nah, ultrafiltration ini saat ini tuh banyak sekali industri atau power plant yang menggunakan ultrafiltration sebagai salah satu equipment untuk meremove suspended solid. Terutama ini banyak dipakai di air yang sumber airnya itu dari air sumur. Karena dianggap suspended solidnya itu rendah, tetapi padahal koloidalnya itu sangat tinggi. Nah, ini banyak dipakai di industri yang menggunakan air sumur sebagai raw water-nya atau air PDAM sebagai raw water-nya. Nah, kemudian ini adalah dissolved gas. Dissolved gas itu removal gas yang ada di dalam air. Seperti CO2, karbon dioksida, oksigen, amonia, atau H2S.
Apa sih alat peralatannya? Yang paling banyak digunakan di WTP itu ada namanya dekarbonator. Dekarbonator itu fungsinya adalah untuk meremove CO2. Nah, CO2 dari mana? Kalau kita misalkan ada plant yang punya kation, anion sama mixed bed. Nah, di outlet kation itu pH-nya mesti cation exchanger atau cation resin itu pH-nya mesti rendah. Nah, alkalinity bisa berubah menjadi CO2 itu pada pH yang rendah. Nah, sehingga ketika terbentuk gas CO2, maka CO2-nya harus di-remove dengan menggunakan dekarbonator. Kemudian ada juga deaerator. Deaerator ini merupakan salah satu peralatan yang di dalam boiler, baik itu boiler untuk power plant maupun boiler yang tekanan rendah, boiler low pressure di industri food and beverage. Nah, bagaimana cara prinsip kerja deaerator? Deaerator itu berfungsi untuk meremove oksigen secara mekanikal. Nah, kalau di WTP itu ada namanya degasifier. Degasifier ini fungsinya adalah untuk meremove O2 yang ada di dalam sistem WTP. Nah, kebetulan degasifier yang pernah saya jumpai di salah satu power plant itu di daerah Lampung, PLT Utarahan, itu menggunakan degasifier. Nah, ini adalah salah satu contoh suspended solid removal atau solid liquid separation. Ini adalah beberapa equipment yang umum banyak dipakai di water treatment plant. Ada coagulation, ada clarifier, kemudian ada multimedia filter. Nah, kita membahas mengenai suspended solid removal dengan menggunakan clarifier. Jadi clarifier itu alat final atau alat yang terakhir dari proses koagulasi, flokulasi, dan di situ juga terjadi sedimentasi. Nah, kalau kita lihat gambar ini di power plant, ini kan secara gambaran umum clarifier secara umum, kemudian di tengah-tengahnya ini ada namanya center well. Nah, center well itu berada di tengah-tengah clarifier, di mana air yang akan ditreatment setelah diinjek koagulan sama flokulan masuknya di center well. Nah, kemudian dari center well ini turun ke bawah, setelah turun ke bawah, kemudian dia mengalir di samping-samping ini. Nah, hasil produknya itu ada namanya supernatan. Itu biasanya di pinggir-pinggir ini ada overflow. Air yang sudah bersih itu overflow dari clarifier, overflow kemudian untuk diproses lebih lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh. Ini saya pernah lakukan jar test di salah satu customer kita, di mana customer kita itu menggunakan teknologi cool dryer. Jadi batu baranya itu memang kandungan airnya tinggi, kemudian diolah di cool dryer atau pengering. Nah, air dari hasil cool dryer itu dibuang ke bak penampung. Nah, sebelum dibuang ke lingkungan, itu tentunya harus ditreatment. Nah, ini adalah salah satu contoh perbandingan ya. Ini airnya warnanya keruh hitam seperti kopi. Kemudian saya membandingkan, ini salah satu chemical yang kita pakai punya Nalco, itu ada organik koagulan sama flokulan. Nah, kalau kita lihat, ini kan kita bisa membandingkan ya, yang dengan dosis berapa, dengan dosis berapa koagulan sama flokulan itu sangat optimum. Nah, ini koagulan Nalco 8100 itu nama chemical, itu koagulan dengan dosis 2 ppm, 3 ppm sama 4 ppm. Kemudian flokulannya itu ada 1 ppm, 1 ppm, 1 ppm. Tetapi hasil dari jar test menunjukkan turbidity yang paling rendah itu adalah 6,26 NTU. Dibandingkan dengan yang dosisnya 3 ppm itu masih 18,2, yang 4 ppm itu 26,7. Berarti yang paling efektif itu adalah ini. Kita mencari dosis, kita mencari jenis koagulan dan flokulan dan dosisnya berapa. Nah, ini kemudian saya rekomendkan Pak, kalau untuk treatment cool di cool dryer itu menggunakan koagulan sama flokulan dengan
apa namanya, koagulan 8100 dosisnya 2 ppm, kemudian flokulan 9901 1 ppm. Tapi ini kayaknya lebih enak kalau dipraktekkan, sehingga orang akan, oh ternyata ini toh kalau melakukan jar tes. Ya ini hanya sekedar contoh ya. Kalau misalkan apa namanya, akan lebih bermanfaat sekali kalau kita melakukan di praktikum. Air jenis apapun, air laut, kemudian air air sungai maupun air air sumur. Bahkan air-air yang diselokan pun itu bisa kita treatment dengan menggunakan koagulan dan flokulan. Itu salah satu cara bagaimana melakukan jar tes sehingga kita akan tahu dosis koagulan dan flokulannya berapa ppm. Nah, ini adalah yang saya sampaikan tadi. Ini adalah salah satu contoh gambaran clarifier, di mana ini adalah unit center well-nya, di mana feed-nya setelah air yang diberikan koagulan sama flokulan itu masuknya ke center well. Kemudian di sini adalah clarifier-nya, di sini terjadi overflow air atau produknya. Nah, kemudian ada namanya dissolved air flotation. Kalau clarifier itu kita menginjek koagulan sama flokulan, tapi hasil suspended solid yang sudah terkoagulasi sama flokulasi itu diturunkan. Nah, sedangkan kalau dissolved air flotation itu kotorannya malah diangkat atau dinaikkan ke atas. Nah, ini banyak sekali dissolved air flotation itu di wastewater. Seperti salah satu contohnya adalah kita mentreatment air yang mengandung yang memiliki oil content yang cukup besar. Itu bisa menggunakan dissolved air flotation. Nah, kemudian ini adalah contoh gambaran multimedia filter, di mana multimedia filter itu ada beberapa pasir seperti silika sand. Kalau kita ingin tahu silika sand itu bentuknya kayak apa sih? Silika sand itu mungkin teman-teman kalau pergi ke pantai itu pasir-pasir silika itu seperti itu. Dan itu memang banyak dipakai di pengolahan air. Baik di salah satunya adalah di multimedia filter. Nah, kemudian ini ada dissolved solid removal ya. Nah, dissolved solid removal beberapa unit operation yang paling banyak dipakai adalah yang pertama adalah thermal desalination. Kalau kita mungkin teman-teman ada yang tanya, Pak, thermal desalination itu bentuknya kayak apa? Di beberapa pembangkit punya PLN yang lama, thermal desalination itu masih banyak dipakai. Kemudian ada yang punya PLN ya, beberapa pembangkit yang yang masih punya thermal desalination itu plan-plan yang lama atau plan baru yang masih menggunakan teknologi lama. Mungkin kalau teman-teman pernah melakukan umroh, jadi antara kota Jeddah ke bandara, itu biasanya kan kita naik bis ya, sebelah kiri itu ada kalau kita melihat sebelah kiri itu kayak ada kotak-kotak dan pipa-pipa besar, dan itu salah satu thermal desalination salah satu yang terbesar ya di Arab Saudi. Dan itu menjadi salah satu center dari SWCC, Saline Water Corporation, di mana mereka itu meriset terkait baik dari sisi mechanical, operation maupun chemical untuk semua thermal desalination di dunia. Dan ini paling banyak dipakai menjadi referensi treatment thermal desal di dunia. Jadi kita memanaskan air, itu dengan menggunakan uap melalui cell and tube heat exchanger, kemudian setelah itu divakumkan. Nah, dalam kondisi vakum tentunya titik didihnya kan akan semakin rendah. Nah, titik didihnya semakin rendah, otomatis dengan temperatur sekitar 70 sampai 100 itu air akan terjadi penguapan. Nah, uap air dari air laut ini kemudian didinginkan sehingga dia akan terbentuk air dengan dissolved solid yang sangat kecil. Nah, misalkan yang pernah saya jumpai itu kalau thermal desalination dengan menggunakan air laut, rata-rata conductivity air laut itu sekitar 35.000 sampai 45.000,
keluar dari thermal desalination itu rata-rata sekitar 5 sampai 20 mikrosiemen. Nah, ini memang penurunannya sangat besar sekali, dan ini banyak dipakai. Salah satunya adalah untuk mentreatment seawater RO menjadi brackish water, seawater menjadi brackish water yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan keperluan baik untuk industri maupun untuk keperluan manusia, tapi tidak untuk air minum ya. Nah, kemudian ada reverse osmosis. Ini adalah salah satu teknologi yang bisa dikatakan menggantikan thermal desalination karena perlu energi yang sangat besar. Nah, prinsipnya reverse osmosis ini adalah menyaring atau memfilter dissolved solid. Nah, di dalam tabung-tabung kecil ini itu ada namanya membran. Nah, membrannya itu seperti ini. Nah, membrannya itu semacam filter yang digulung, dan filternya itu adalah filter ukuran sangat kecil sekali, jauh di bawah 0,45 mikron. Nah, ini adalah salah satu reverse osmosis itu adalah salah satu pengolahan air yang memang paling banyak dipakai untuk menggantikan thermal desalination, dan ini saat ini banyak dipakai. PDAM swasta sekarang sudah mulai menggantikan RO. Bahkan ya saya pernah lihat itu mungkin teman-teman kalau melihat di perumahan Ciputra yang di Surabaya Barat itu mereka sudah menggunakan RO. Bahkan di daerah Krian, mungkin teman-teman pernah dengar namanya daerah Krian ya, itu ada sebelahnya penyembelihan hewan, itu ada WTP yang dibangun oleh PDAM Sidoarjo untuk mengolah air, karena di situ kan distribusinya sangat jauh ya dari PDAM di Kota Sidoarjo. Di sana ada water treatment sendiri, dan saya juga kaget kok ada selongsong seperti RO sama ultrafiltration. Ternyata sekarang sudah mulai banyak dipakai ya. Nah, salah satunya PDAM di daerah Krian sebelahnya penyembelihan hewan itu saya juga kaget kok mereka sudah mencoba membuat teknologi RO. Nah, beberapa PDAM swasta itu saat ini banyak menggunakan PDAM swasta banyak menggunakan teknologi RO. Kemudian di Angkasa Pura pun itu juga menggunakan teknologi RO. Di Angkasa Pura, kemudian di beberapa tempat yang punya pemerintahan itu banyak menggunakan teknologi RO. Bahkan sekarang saya sendiri kalau di rumah juga pakai RO kecil. Jadi saya nggak perlu beli aqua, tapi saya dari air PDAM saya masukin ke alat, tinggal minum. Itu banyak sekali sekarang dijual RO yang kecil untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, kemudian ini ada namanya untuk dissolved solid removal ada namanya ion exchange resin. Ini adalah contoh gambaran ion exchange resin. Ini sedikit penjelasan yang saya berikan mengenai ion exchange technology atau teknologi removal dissolved solid dengan menggunakan ion exchange. Nah, bagaimana sih ion exchange proses? Ion exchange proses itu reversible transfer. Jadi misalkan ada resin, kalau nggak salah yang punya resin atau praktikum resin itu di laboratorium elektrokimia kalau pas waktu saya kuliah dulu ya, kalau nggak salah ada resin. Jadi resin itu adalah reversible transfer antara ion dan reversible transfer dari ion yang berwujud solid dan liquid tanpa ada perubahan struktur dari solid. Jadi gini, sedikit contoh gambarnya. Ini kan salah satu bentuk resin ya. Jadi resin itu pengertiannya penukar ion. Misalkan ada resin dalam bentuk RH. Nah, H ini akan terilis, kalau ada impurities di dalam air, misalkan kation. Na
impurities yang ada di dalam air yang bermuatan positif itu seperti Na, Mg, Ca. Nah, Na, Mg, Ca ini OH- ini akan dilepaskan oleh resin, sementara ion-ion negatif yang ada di dalam air seperti Cl-, SO42- atau sulfat itu akan tertangkap oleh anion resin. Nah, ini adalah kalau misalkan setelah mereka sudah tidak mampu lagi menangkap ion impurities di dalam air, baik ion positif maupun ion negatif, resin ini bisa diregenerasi. Nah, regenerasi untuk kation resin bisa menggunakan HCl atau H2SO4. Kemudian yang kation, yang anion resin itu menggunakan regenerasi menggunakan NaOH. Nah, itu adalah proses reversible transfer. Jadi resin itu bisa menangkap ion positif ataupun ion negatif ketika dia jenuh atau tidak mampu lagi untuk menangkap impurities yang ada di dalam air, maka dia harus diregenerasi. Regenerasi tergantung dari tipe resinnya. Kalau resin kation, HCl dan regenerannya HCl sama H2SO4, untuk anion NaOH. Nah, ini sedikit gambaran ya yang di dalam kation resin. Nah, kation resin baru atau yang sudah terregenerasi, dia dalam bentuk resin ini dalam bentuk H+. Kemudian jika ada kation di dalam air, maka resin ini akan menangkap ion-ion positif dan dilepaskan H+ di dalam air. Nah, ini adalah proses servis. Ketika dia jenuh, maka dia harus diregenerasi. Jadi kalau resinnya itu sudah penuh dengan kation, maka dia harus diregenerasi menggunakan HCl atau H2SO4, termasuk salah satu asam kuat. Nah, kemudian di dalam anion resin, kalau dia dalam bentuk resin baru atau resin yang sudah terregenerasi, itu dalam bentuk OH-. Kemudian kalau ada anion di dalam air, maka anionnya atau ion negatifnya akan ditangkap oleh resin dan dia melepaskan ion OH- ke dalam air. Nah, kondisinya juga sama, ketika dia jenuh maka harus diregenerasi. Nah, yang perlu kita lihat dalam proses ion exchange proses adalah hasil hasil reaksi yang dilepaskan oleh resin. Ini kan ada H+. Nah, kemudian H+ ini akan bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Nah, ini dikatakan sebagai diamine water atau high purity water. Jadi kation dan anion itu akan ditukar membentuk H2O dari hasil reaksi H+ ditambah OH-. Ini adalah basic prinsip dasar dari ion exchange. Nah, ini agak sedikit dalam ya, tapi ini akan bermanfaat buat teman-teman ketika nanti bekerja atau belajar mengenai water treatment. Di sikat itu semakin ke atas, dia akan sangat kuat terikat oleh resin. Semakin ke bawah, dia akan sangat lemah diikat oleh resin. Demikian juga untuk yang anion resin. Semakin ke atas, dia semakin kuat diikat oleh resin, semakin ke bawah adalah semakin mudah dilepaskan oleh resin. Nah, tapi teman-teman nggak usah menghafal ini ya, terlalu rumit ya. Sebenarnya gini, ada prinsip yang bisa saya sampaikan. Ion yang memiliki elektron valensi tinggi, maka dia akan sangat kuat terikat oleh resin. Jika pada elektron valensi yang sama, maka ion yang memiliki berat molekul yang paling besar itu sangat kuat ditangkap oleh resin. Nah, misalkan teman-teman lihat diamine plant, entah dimanapun, baik di power plant atau di Pertamina, kenapa sih
kalau keluar keluar mixed bed atau keluar kation atau anion, ya ada online analyzer. Misalkan di sini ada online analyzer sodium. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, sodium itu kan seharusnya yang dirilis kan hidrogen. Yang paling lemah setelah hidrogen adalah sodium. Kemudian yang kation, yang anion, yang paling lemah setelah hidroksid adalah bisilikat. Nah, sehingga kalau misalkan teman-teman pernah belajar di baik di Pertamina maupun pembangkit, itu kan ada karena silika dan sodium itu paling lemah, memiliki ikatan paling lemah dan mudah terilis di ion exchange proses. Jadi itu adalah dasar filosofi kenapa di dalam Deming Plan itu ada sodium analyzer, ada silika analyzer, karena silika itu mudah terlepas di anion resin, sedangkan sodium itu mudah terlepas atau rilis dari kation resin. Nah, ini sebagai dasar background kalau teman-teman nanti bekerja atau melakukan kerja praktek. Jadi jangan heran kalau ada silika analyzer, ada sodium analyzer, karena itu adalah untuk memonitor jangan sampai silika sama sodiumnya itu sudah kenaikannya sudah tinggi dan resin sudah jenuh tapi kita nggak tahu. Nah, kemudian ini adalah sedikit elektrodialisis. Elektrodialisis itu gabungan dari membran teknologi sama ion exchange teknologi. Ini banyak dipakai di industri farmasi. Ini sangat di power plant ada, tapi untuk kapasitas yang sangat kecil. Nah, prinsipnya adalah penggabungan teknologi membran sama teknologi ion exchange resin, di mana di dalamnya itu terdapat ada anoda sama ada katoda. Kemudian antara air inletnya, ini misalkan ada air inlet masuk, kemudian di sini ada produk atau permeat, di sini di tengah-tengah ini ada membran. Nah, di dalam ini itu ada resin, kation, dan anion. Itu adalah salah satu teknologi elektrodialisis dan banyak dipakai di industri farmasi. Nah, ini adalah dissolved gas removal. Dissolved gas removal itu yang pertama, yang paling banyak dipakai di industri pembangkit atau power plant industri itu adalah deaerator, di mana deaerator ini memiliki fungsi untuk meremove oksigen secara mekanikal. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita melihat flow diagram dari power plant, jadi prinsipnya kerja deaerator itu adalah memanaskan, tapi tidak pada titik didihnya, mendekati titik didih. Kenapa harus mendekati titik didih? Karena setelah deaerator itu ada alat namanya high pressure pump. Nah, kalau sudah dalam bentuk uapnya, maka akan menyebabkan kavitasi pada pompa. Nah, ini loh, ada deaerator, di bawahnya ada boiler feed water pump. Nah, prinsipnya semakin tinggi temperatur, maka kandungan gas itu juga semakin rendah. Nah, deaerator itu memanaskan mendekati titik didihnya, tetapi tidak pada titik didihnya. Karena setelah deaerator itu ada namanya boiler feed water pump. Kalau sudah terjadi, kalau dipanaskan pada titik didihnya, maka sudah terbentuk uap, akan menyebabkan kavitasi pada pompa. Nah, ini sedikit yang terakhir mengenai cooling tower. Cooling tower itu sangat penting bagi semua industri, baik F&B, chemical industry, petrochemical, power plant, itu adalah salah satu bagian yang cukup penting. Karena apa? Karena cooling tower ini adalah untuk salah satu fungsinya adalah untuk mendinginkan air atau menurunkan temperatur dari air yang dipakai mendinginkan kondenser. Jadi pompa, recirculating pump, kemudian masuk ke heat exchanger. Heat exchanger ini
bisa diproses di petrochemical atau di power plant seperti kondenser ataupun di industri food and beverage. Nah, air dari cooling tower dipompa masuk ke heat exchanger, keluar itu kan panas, temperaturnya tinggi. Kemudian dimasukin ke cooling tower. Nah, harus di blow down. Misalkan ada air berwarna, maka mineral-mineral yang ada di cooling tower itu akan semakin pekat, konsentrasinya semakin tinggi, sehingga akan membuat tendensi terjadinya scaling itu di peralatan itu juga tinggi. Nah, sehingga harus selain diuapkan juga ada blow down, kemudian ada air penambah. Nah, ini sedikit gambaran mengenai cooling tower. Dan ini memang banyak dipakai di semua sektor industri. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Aisyah. Ya. Baik Pak, terima kasih atas penyampaiannya. Kemudian teman-teman silakan. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan raise hand terlebih dahulu. Silakan teman-teman, silakan raise hand. Ini ada yang raise hand. Made Krishna, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, sudah masuk, Mas. Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Dan sebelumnya juga selamat pagi Pak Agung. Terima kasih atas penjelasannya tadi sebelumnya. Ini saya punya pertanyaan yang mungkin sedikit di luar dari industri power plant, tapi tetap masih dalam proses water treatment gitu Pak. Ya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat baca di berita kemarin ramai tentang ini Pak, adanya kandungan paracetamol dalam air laut Jakarta. Dan akhirnya saya baca-baca lagi, kenapa sih kok ada kandungan air paracetamol itu? Salah satu penyebabnya adalah adanya kurang maksimal dalam proses ini Pak, proses wastewater treatment Pak dari beberapa industri, mungkin industri rumah sakit atau mungkin industri farmasi dan sebagainya. Dan saya juga cari tahu lagi, akhirnya ternyata tuh paracetamol termasuk salah satu mikropolutan yang dia mungkin bisa dibilang tuh tingkat soluble dalam air tuh sangat tinggi gitu. Jadi tidak mudah dihilangkan pada beberapa metode water treatment gitu Pak. Dan tadi kan di awal-awal Pak Agung menjelaskan bahwa pemilihan WTP ini didasarkan juga tentang jenis-jenis impurities-nya Pak. Nah, untuk itu ketika targetnya untuk menghilangkan impurities yang berupa mikropolutan seperti tadi itu Pak, kandungan paracetamol itu sekiranya metode mana Pak ya paling ini Pak, paling bisa maksimal gitu. Dan ya kurang lebih begitu Pak pertanyaan dari saya. Apakah saya tanya itu paracetamol itu dalam bentuk dissolve atau suspended solid ya? Kalau saya lihat itu kan paracetamol kan bisa dibilang itu mungkin ada yang berdasarkan dari limbah industrinya, dan juga mungkin bisa dibilang paracetamol ini juga saya baca-baca lagi itu tingkat terserapnya oleh tubuh juga rendah gitu Pak. Mungkin sekitar 50-60% ketika paracetamol dikonsumsi oleh tubuh manusia itu bakal dikeluarkan oleh tubuh. Jadi mungkin 40% saja yang terserap, tapi 60%-nya bakal. Jadi kalau menurut saya cara simpelnya adalah
melakukan water analysis komplit ya, melakukan water analysis komplit itu membandingkan beberapa perusahaan sekarang sudah menyediakan analisa air yang komplit, termasuk salah satunya adalah TOC. Kalau saya mengenai industri farmasi saya agak kurang begitu mengerti, tetapi pada prinsipnya kita harus analisa semua air, total water analysis termasuk organik kontennya, itu dibandingkan antara unfilter sama filter. Jadi kita ambil sampel air, kemudian air itu disaring dengan menggunakan membran 0,45 mikron, karena itu kan batas dissolved solid sama suspended solid. Nah, kemudian kita bandingkan antara filter dan unfilter. Jadi paling banyak kontribusi kontaminannya itu apakah dissolved solid atau suspended solid. Membandingkan antara analisa yang difilter berdasarkan hasil analisa air. Jelas ya? Mohon maaf Pak, di kalimat terakhir tadi sempat terputus Pak. Jadi dibandingkan antara analisa air baik yang difilter maupun di unfilter. Jadi sampel kita tanpa difilter kita analisa langsung, kemudian air sampel kita saring, kemudian dianalisa. Nah, dari situ kan kita bisa bandingkan dominannya itu di dissolved solid atau suspended solid. Kalau suspended solid berarti kita harus menggunakan salah satunya adalah ultrafiltration. Kemudian kalau dissolved solid bisa pakai RO gitu. Jadi itu analisa yang bisa kita jelas nggak ya? Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Apakah boleh saya memberikan satu pertanyaan feedback? Ya. Oke. Baik, oke Pak. Kalau begitu, untuk misal dalam power plant gitu, dalam treatment awal dari airnya, apakah organic content juga jadi concern juga ya Pak? Dalam mungkin di awal-awal clarifiernya atau di awal proses water treatment-nya Pak? Oh, pasti perhitungan semua aspek. Jadi saya pernah plan, dia ambil air air laut, saya ambil sampel air itu dengan kedalaman 1 meter, 10 meter, kemudian 15 meter, kemudian saya lakukan analisa total komplit, termasuk total organik konten, total organik karbon. Karena apa? Itu akan menentukan desain BTP yang seperti apa yang akan kita pakai. Apakah cukup clarifier, ataukah clarifier ditambahkan dengan multimedia filter dan ultrafiltration. Seperti itu. Jadi tetap semua parameter itu penting dan semua parameter penting untuk menentukan bagaimana desain BTP yang akan kita bangun atau yang kita buat sesuai dengan requirement dari industri. Misalkan industri untuk power plant yang dipakai, air yang dipakai untuk make up boiler, itu kan memerlukan high purity water. Nah, kemudian treatmentnya seperti apa itu. Jadi analisa air itu sangat menentukan ke belakangnya. Kita mau treatment seperti apa, equipment yang kita pakai seperti apa itu. Itu Mati. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya sangat memberikan informasi baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mati dan juga Pak Agung atas jawaban dan pertanyaannya. Ini ada yang bertanya lagi. Mikael, silahkan bertanya. Terima kasih Mbak Isya. Sebelumnya selamat pagi Pak Agung. Terima kasih atas presentasi dan sharing-sharingnya Pak. Kemudian saya ingin bertanya terkait tadi kan tentang reverse osmosis membran ini memang sudah mulai dipakai di Indonesia Pak, terutama mungkin untuk di skala PDAM swasta gitu Pak. Nah mungkin saya ingin bertanya, tadi mungkin belum terlalu dijelaskan juga alasan mungkin kenapa reverse osmosis ini masih belum dipakai secara masif itu Pak di Indonesia.
Kemudian saya juga ingin mengetahui kira-kira reverse osmosis ini kalau ke depannya ingin dipakai secara masif gitu Pak, apakah ada mungkin tantangan ataupun hambatan yang kita harus ada bisa menemukan engineering-nya, kayak bisa menemukan inovasi supaya dia lebih visible untuk dipakai secara masif itu Pak. Terima kasih Pak, itu aja. Ya, terima kasih Mikael. Sebenarnya di Indonesia kenapa belum masif? Sebenarnya sudah masif. Tapi ada beberapa industri yang memang menggunakan teknologi lama seperti thermal desalination, dan itu tergantung dari orangnya. Ya, kita nggak bisa memungkiri memang orang Indonesia itu kan tipikalnya kalau sudah suka sama sesuatu itu pasti dia akan pakai itu semuanya, itu terus menerus, dan agak sulit untuk melakukan perubahan atau berubah ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua mengenai teknologi RO reverse osmosis di sistem utility sebelumnya punya, kalau nggak salah punya Pak Darmawan, itu saya juga memberikan 2 sesi, salah satunya adalah reverse osmosis, tapi itu secara deeply ya. Sebenarnya ini merupakan salah satu opportunity atau prospek untuk sarjana teknik kimia, karena apa? Yang mengerti RO itu sebenarnya orang teknik kimia, kalau kita mau akui ya. Dan di buku-buku pelajaran itu banyak membahas mengenai RO. Nah, di tahun 2013-2014 itu saya ada menemukan formula khusus. Jadi orang itu merasa bahwa RO ini kalau kita nggak mengoperasikan sering ganti membran sehingga conductivity tinggi. Saya bersama dengan salah satu membran manufaktur dari Jepang itu formula. Jadi pada memecahkan itu sebenarnya areanya orang teknik kimia, dan orang teknik kimia harus activity di RO setelah cleaning RO, dan itu sudah proven, dan hampir semua customer saya yang sudah saya coba pakai formula tersebut itu conductivity-nya turun dan merasa satisfied. Nah, itulah peran sarjana teknik kimia yang bisa meriset. Saya gampang, logikanya gampang. Saya mempelajari proses pembuatan membran, RO membran itu dari Dow, dari Toray, sama dari Hydranautic. Mereka itu bagaimana sih prosesnya? Nah, ternyata setelah proses final, sebelum proses pembuatan RO itu berakhir, itu ternyata mereka membuat PEG, polyethylene glycol. Jadi di permukaan surface-nya itu ditambahkan PEG sebagai bahan terakhir sebelum membran itu jadi. Nah, kemudian pada saat setelah operasional conductivity tinggi, saya lakukan cleaning, itu saya cleaning pakai PEG. Hasilnya conductivity turun. Customer tidak perlu ganti membran. Yang biasanya satu tren itu 300 membran, ya harganya mungkin sekitar 4,5 M. Tapi dengan formula yang saya berikan tadi, itu mereka nggak perlu ganti membran. Artinya apa? Saving uang sekitar 4,5 M. Jadi disitulah RO ini. Saya pun sampai sekarang membandingkan dari beberapa PEG itu, ada beberapa sampel yang saya trial, yang saya temukan, itu ada salah satu kode khusus yang memang sangat memberikan kontribusi, dan itu sudah di-proven di beberapa tempat. Nah, itu salah satu pengalaman yang saya alami ya. Mungkin itu di teknik kimia juga bisa dilakukan riset ya, Bu Widi. Itu sangat-sangat bagus sekali kalau kita melakukan riset, salah satu riset bagaimana menurunkan conductivity di RO yang terjadi problem kenaikan conductivity itu, Bu.
Menarik, Pak. Oke. Itu sudah saya sampaikan kemarin pas waktu Pak Darmawan ya. Saya sudah coba di di tahun 2013. Saya juga sudah pernah ajukan ke R&D-nya Ecolab, tapi sampai sekarang belum terrealisasi ya, belum belum dilakukan, dan itu saya sudah beberapa kali pakai di customer saya dan memang sudah proven. Jadi ini kalau untuk menurunkan conductivity di RO setelah cleaning itu bisa menggunakan polyethylene glycol atau PEG dengan berat molekul 8.000. PEG itu kan ada berbagai macam ya. Ada yang 300, yang berat molekulnya 300, ada yang 500, ada yang 1.000, sampai beberapa tipe. Tapi yang paling optimum saya pernah melakukan bukan riset ya, tapi membandingkan ya, riset kecil-kecilan di lapangan, membandingkan satu tempat dengan tempat lain, itu yang paling efektif untuk menurunkan conductivity di RO itu polyethylene glycol dengan berat molekul 6.000 sampai 8.000. Tetapi yang paling optimum itu PEG yang berat molekulnya 8.000 dan itu manufakturnya dari India. Dari India. PEG yang buatan India itu memberikan hasil yang optimum. Saya sendiri tidak deeply apa yang membedakan PEG dan kemudian ada Sigma Aldrich. Justru Sigma Aldrich itu hasilnya kurang bagus jika dibandingkan dengan PEG buatan India. Itu kesimpulan saya. Nanti kalau misalkan perlu detail, saya bisa berikan contohnya, ini loh PEG yang sering saya pakai untuk menurunkan conductivity. Tapi itu kalau misalkan itu di riset di di lab-lab kita, itu mungkin pasti akan banyak yang tertarik. Karena dengan menggunakan PEG, orang tidak perlu lagi invest beli membran. PEG harganya berapa tuh? Paling 1 kilo, 2 kilo itu harganya sekitar 750 sampai 1 juta. Hanya dengan menggunakan itu orang bisa tidak perlu ganti membran yang harganya sekitar diganti. Yaitu berdasarkan pengalaman ya. Kalau saya sih orangnya ya saat ini saya orang bodoh, IP kurang dari 3, tapi saya banyak belajar di lapangan. Saya banyak pelajari. Mulai dari kayak belah membran, melakukan membran autopsi on-site, itu saya lakukan, saya kerjakan sendiri. Bahkan saya pernah punya display membran untuk pameran, itu saya yang bikin, dan kita itu satu-satunya yang punya. Jadi kalau membandingkan pressure vessel tadi yang selongsong putih yang panjang-panjang, itu saya lobangi, saya masukin membran, orang bisa membayangkan, oh ternyata interkonektor seperti ini, sambungan antar membran seperti ini, end cap seperti ini, itu saya bikin dan sering saya berikan di pameran-pameran. Cukup ya, Mikael? Oke, baik Pak. Ya sudah sangat menjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin coba ini Pak sedikit konfirmasi karena tadi agak sedikit putus nyambung sedikit Pak. Jadi tadi reverse osmosis membran itu bukannya diganti setiap berkala gitu, tapi dilakukan cleaning gitu Pak dengan PEG tadi Pak ya jadi Pak. Tergantung dari operasional juga, tapi saya sudah membuktikan beberapa kali ya, kalau pakai PEG itu bisa lifetime membran bisa semakin panjang. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mikael dan juga Pak Agung. Pak, saya juga ingin bertanya Pak, ini tentang PEG. Nah, kalau misal untuk menurunkan konduktivitas dari RO itu apakah hanya PEG Pak? Nah, kalau PEG itu sifat apa dari PEG yang bisa menurunkan itu Pak? Barangkali bisa di-switch dengan bahan lain yang lebih
berpotensi atau lebih murah. Itu bagaimana Pak kiranya? Terima kasih Pak. Saya terus terang tidak apa namanya apakah PEG bisa diganti? Sebenarnya kalau kita mau meriset sebenarnya banyak ya pengganti PEG. Tapi itu saya berpikir dalam proses pembuatan membran itu kan membran manufacturer yang punya ya. Tapi yang saya pakai. Kalau untuk produk lain saya beberapa kali di customer dan apa namanya karena saya bukan peneliti ya, saya orang lapangan yang memang pengen mengaplikasikan sesuatu yang Permisi Pak, putus ya Pak tadi. Halo, jelas nggak ya? Tadi sempat putus banyak Pak. Dan oh sorry. Pak. Sekarang jelas ya? Iya, sekarang jelas ya? Jelas Pak. Iya. Sorry. Apakah ada bahan selain PEG yang bisa dipakai? Saya sendiri terus terang, saya juga bukan peneliti. Maksudnya saya orang lapangan yang memang mengaplikasikan bagaimana melakukan benar yang baik yang bisa bermanfaat buat customer kita. Salah satu proses pembuatan membran, jelas nggak ya? Iya Halo? Pak. Ya. Jelas Pak. Salah satu bahan untuk pembuatan namanya PEG, makanya saya lihat itu. Oh berarti Putus lagi. kenapa putus? Iya Pak, putus lagi. Ya, nyun sewu putus lagi Pak. Iya Pak. Sorry, ini jelas nggak ya? Iya Pak. Ya, kalau jelas, tapi setelah lama berbicara terus putus tengah. Jelas nggak sekarang? Ya, jelas. Sorry, saya pindah ruangan. Kelihatannya agak ini. Jadi kenapa harus PEG? Itu saya pelajari dalam proses pembuatan membran. Salah satu bahan setelah di final product sebelum membran itu jadi itu adalah pakai PEG. Dan saya terus terang bukan peneliti atau bukan riset ya, tapi saya menggunakan teknologi ini atau menggunakan ilmu ini untuk customer. Bisa menutup luka ya kalau nggak salah. Kalau itu yang saya baca, bisa menutup luka-luka di dalam tubuh kita. Nah, fungsinya PEG ternyata kalau saya lihat dari proses pembuatan membran, PEG itu ternyata bisa menutup luka pori-pori membran. Nah, awalnya terjadi kerusakan di membran surface, kemudian conductivity tinggi, ternyata setelah ditreatment pakai PEG, luka-luka yang ada di dalam membran itu bisa tertutup. Nah, itu salah satu reason, salah satu alasan yang memang saya aplikasikan di RO. Tapi secara prosesnya, secara mikroskopisnya, memang itu perlu riset ya, tapi sudah proven di lapangan. Kayaknya ini perlu penelitian yang lebih deeply ya. Saya sendiri juga orang lapangan yang istilahnya bukan riset atau peneliti. Gitu, Mbak. Iya, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Maaf, saya bisa meneruskan itu ya, pertanyaan itu tadi. Menarik sekali pengalamannya Pak Agung. Itu dalam penggunaannya itu bagaimana Pak Agung ya? Kok bisa menutup kembali ini ya luka? Artinya
penggunaannya itu dianukan dengan apa larutan apa gitu atau hanya PEG saja, Pak? Gini, apa namanya, hanya PEG dicampur air saja, Pak. Kemudian Dicampur air ya? disirkulasi Konsentrasinya kira-kira berapa? Nah, ini rahasia ya. sekitar, bukan rahasia, Pak. Saya berani open, kalau misalkan Bapak butuh data hasil kita di lapangan, saya share ke Prof. Tri. Oh, siap. Oke. Ya, Pak. Itu nanti aja. dosisnya ini, dosisnya itu sekitar 50 sampai 70 ppm, Pak. Sebenarnya kecil sekali. Iya, kecil ya. 50 sampai 75 ppm. 75 ppm ya. Kecil. PEG yang buat apa, PEG dengan berat molekul 8.000 dan itu buatan India. Nanti brandnya saya share ya, Pak Tri, Prof. Tri. Nggih, nuwun, siap. Nggih. Saya justru yang aneh kok malah dari India yang bagus, malah dari Jerman kok hasilnya kurang bagus. Nah ya, kok malah aneh ya? Saya juga melihatnya loh, kok malah ini. Yang bagus Nanti, malah India. Nggih. iya, nanti Benar. contoh-contoh reportnya yang keberhasilannya mungkin saya ini WA kan jenengan. Bedanya signifikan ya, Pak ya? Kalau dengan sigma alpha. Sangat signifikan sih, Pak. Si Prof. Makanya itu perlu ya, mungkin saya sebagai orang lapangan hanya membandingkan, tapi kalau di riset mungkin akan jauh lebih bagus ya. Ya, jadi supaya bisa ketemu mekanisme ya penutupan tadi itu. Nggih, matur nuwun Pak Agung. Siap. Baik, terima kasih Pak. Ini ada dua yang bertanya. Yang pertama Enrique, silahkan Mas. Ya, terima kasih Mbak Aisyah atas pertanyaan. Ya, Pak, pertanyaan saya mungkin ini sih Pak, simpel aja. Kan saya ternyata di rumah, saya baru nyadar kalau di rumah itu buat minum pakainya RO juga ya Pak. Iya. Nah, tapi ternyata kalau minum dari RO-nya langsung itu, dari airnya itu, rasanya itu ada besi gitu Pak, metal Pak. Tapi kalau dipanasin itu, udah dipanasin lagi, airnya jadi kayak aqua gitu sih Pak. Itu kenapa ya Pak? Bisa kayak gitu ya Pak? Di dalamnya RO atau UF? Oh Pak. RO. Iya. Dalamnya mereknya apa? Wah, itu saya kurang tahu sih Pak dalamnya Pak. Kalau mereknya. Saya khawatir kadang orang ini, kalau saya beli yang alat di rumah itu kan memang RO 1 set ya. Sebelum saya pakai itu mesti saya minta buka dulu. Jadi RO-nya itu ada UF, ada RO sendiri. Cuman saya khawatir kalau misalkan masih ada rasa, itu hanya UF saja. Kalau orangnya sih waktu itu bilang spesifikasinya ini emang full RO sih katanya gitu Pak. Pernah dicek pakai conductivity nggak? Wah nggak, kan mungkin karena cuma di rumah doang ya Pak. Jadi nggak sampai segitunya sih Pak. Ya. Kalau saya di rumah kemarin pas beli alat, saya pakai ini, apa namanya, portable TDS meter. Itu kan murah harganya. Oh bisa ya Pak? Bisa. Yang air PDM-nya berapa, terus ininya berapa itu. Oh ya mungkin besok kalau misalnya diganti lagi, kan itu emang setiap bulannya Pak nanti akan diganti. Mungkin coba saya minta buat dites kali ya Pak ya, buat pastiin. Iya, pakai TDS, karena kalau masih ada rasanya kok kayaknya bukan RO membran ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Enrik dan juga Pak Agung. Kemudian ini ada yang kedua dari Mas Dani. Silahkan. Silahkan Mas Dani. Oke, mungkin sedang itu ya. Ini tadi Mbak Aldreu jadi bertanya. Jadi Mbak. Iya, silahkan. Ya, selamat pagi Pak Agung. Saya izin bertanya masih tentang menurunkan konduktivitas air, tapi tentang kolom penukar resin itu. Nah, itu dia proses waktu lama dia harus diregenerasi. Untuk regenerasi yang baru itu berapa lama ya kira-kira Pak Agung? Ini ada perhitungan. Saya dulu pernah membuat perhitungan dalam Excel ya.
Jadi itu tergantung semua desain WTP itu tergantung dari water analysis. Nanti kita akan akan lihat berapa sih ionic loading-nya. Jadi beban misalkan kationnya berapa, anionnya berapa, kemudian kita akan trial misalkan dengan jumlah dengan tipe resin misalkan Dowex Marathon C atau Dowex Marathon A dengan kuantiti sekian, itu akan di trial didapatkan berapa running hours-nya. Jadi untuk menentukan regenerasi itu kita perlu jumlah kation resin, complete water analysis, kemudian dipisahkan kation sama anion, baru kita bisa dapatkan waktu regenerasinya. Sebenarnya simpel kok perhitungannya. Ada yang kurang? Oh iya, baik, jelas Pak Agung. Terima kasih. Ya. Nanti mungkin juga saya share ke Prof. Tri ya, bagaimana cara menghitung berapa lama regenerasinya. Itu sebenarnya simpel kok. Iya. Iya. Iya, matur nuwun, Pak. Baik, apakah ada yang bertanya lagi dari teman-teman? Mas Denny tadi. Oh iya, Mas Denny, Pak. Ya, Mas Denny sudah ada. Ya, sudah ada. Silahkan, Mas Denny. Halo, kedengaran ya suaranya? Ya, kedengaran. Oke. Oh iya, Pak Agung, mohon izin Pak Agung sebelumnya. Ini bukan mahasiswa, ini alumni Kalimat 4. Mohon izin Prof. Tri, Pak Agung, Widi. Iya, ini menarik sebenarnya topiknya tadi sempat dibahas PEG karena saya sendiri mengaplikasikannya di salah satu customer di Kalimantan Timur. Jadi mungkin simple aplikasi dan topiknya, cuman saving per tahunnya ini cukup signifikan Pak Agung ya. Kita bisa saving mungkin 200 sampai 300 ribu US dollar per tahun untuk RO yang relatif kecil. Nah, pertanyaan saya Pak Agung, apakah ada negatif side-nya Pak? Mungkin ada membrane blocking, ada perubahan karakteristik membran ketika dipakai secara terus-menerus Pak Agung. Karena kan biasanya kita gunakan tidak terus-menerus ya Pak Agung. Secara klinik mungkin ketika performa turun kita pakai. Tapi apakah kita kalau dipakai terus-menerus ini bisa menurunkan performa atau ada efek negatif lainnya Pak Agung? Mungkin itu yang belum saya tahu lebih dalam. Makasih Pak Agung. Ya, oke Dani. Beberapa customer yang saya handle itu pakai PEG nggak ada masalah, cuman pada saat awal aplikasi itu pasti tekanan akan jauh lebih tinggi. Tekanan akan jauh lebih tinggi, permeate flow agak sedikit turun, tapi secara quality dia jauh lebih bagus. Nah, kalau dipakai terus-menerus sebenarnya tidak ada, kalau menurut saya pribadi ya itu tidak ada masalah karena PEG itu merupakan bagian dari proses proses pembentukan film membran di final production itu yang saya pahami. Efeknya mungkin agak ya sedikit, pressure-nya agak sedikit naik, kemudian permeate flow-nya agak sedikit turun. Tapi tentunya dengan quality yang jauh lebih bagus. Karena lapisan PEG ini menjadi pelapis di dalam RO membran. Tapi dengan catatan membrannya itu harus di-cleaning dulu. Kalau belum di-cleaning maka lapisan pasifnya itu tidak akan lapisan layer bagian luar itu tidak akan terbentuk. Itu saya pernah lakukan trial juga, membrannya nggak saya lakukan cleaning, tapi habis itu saya kasih PG itu tidak berhasil. Itu Dani. Baik. Makasih Pak Agung tadi sharingnya. Mungkin ini juga success story-nya Pak Agung juga ya Pak. Kita bisa improve sampai dari 1 tahun tadinya membrane life-nya Pak Agung sekarang bisa 5 tahun. Jadi ya selamat untuk Pak Agung ya. Itu sebenarnya harusnya dapat award dari Nalco ya, Dani. Iya, mestinya ribet. Ya, tapi itu kalau diteliti bagus, Prof. Karakteristiknya ya.
karakteristiknya ya, nantinya Nggih. bagaimana itu karakteristiknya kalau dipakai berulang. Nggih. Nggih, nggih. Memang sudah proven kok, itu sudah beberapa kali memberikan saving buat customer kita juga. Selain membrane replacement juga ada sisi-sisi yang lain yang bisa di saving. Itu tadi awalnya tekanannya meninggi ya, tapi masih memenuhi syarat ya, tingginya tekanan. Masih. Jadi awalnya misalkan gini Prof, katakanlah SWRO tekanannya 50 bar. Kemudian setelah PEG paling jadi 51,2 bar gitu. Tidak terlalu drastis. Oh, enggak terlalu drastis. Oke. Iya, enggak ada masalah. Baik, terima kasih Mas Dani atas pertanyaannya dan juga jawabannya dari Pak Agung. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, dari Devi. Ini ada permisi Pak Agung, izin bertanya tentang pengalaman Nalco dalam menghandle water treatment dalam industri pupuk dan power plant. Lebih banyak mana tantangannya dan bagaimana cara mengatasinya? Itu mohon maaf belum bisa bertanya secara langsung karena ada masalah pada mikrofon. Terima kasih Pak. Begitu Pak. Ini lebih banyak mana tantangannya dalam industri? Semuanya memang banyak masalah. Kalau di industri mungkin kalau industri pupuk lebih fokusnya ke cooling tower. Water treatment ya bisa jadi masalah. Tapi kalau yang di power plant industry, water treatment itu sangat kritikal karena standarnya memang sangat strict sekali ya. Mungkin Dani nanti bisa sharing juga, kalau di pupuk misalkan untuk boiler, karakteristik waternya itu, untuk damping waternya, conductivity maksimum sekitar misalkan 1 mikrosiemen. Kalau di kita itu maksimum 0,2. Nah itu adalah bagaimana tantangannya menjaga kualitas air dengan BTP yang sudah ada. Sama mempertahankan lifetime dari equipment yang ada, baik itu membran, resin, dan lain-lain. Terutama yang di power plant itu termasuk boiler treatment. Jadi boiler treatment saat ini itu sudah banyak berkembang di semua power plant. Mulai dari treatmentnya itu misalkan ada all volatile treatment, ada yang FVT, all volatile treatment yang reducing, all volatile treatment oxidizing, ada yang phosphat treatment, kemudian yang ada oxygenated treatment. Nah itu lebih lebih pas kalau yang ngomong orang power plant sendiri, sehingga akan bisa memberikan gambaran yang cukup bagus. Gitu. Kalau di power plant itu tipikal di WTP sama di boiler treatment. Kalau yang di petrochemical industry yang paling kritikal itu di cooling tower. Gitu ya Mas Dani. Iya Pak Agung, mungkin udah terwakilkan dari Pak Agung. Betul Pak, dari cooling tower. Karena Dani ini juga kerja di Nalco, tapi beda distrik, beda divisi. Tapi mungkin bisa tanya ke ke orang-orang Nalco yang treatmentnya pakai PEG, yang saya lakukan pertama kali tahun 2013-2014, sekarang banyak dipakai oleh orang. Kayaknya memang sangat tertarik ya. Sangat sangat proven dan bisa memperpanjang lifetime dari membran. Tapi nanti jangan ngomong ke orang DAO, orang Tora ini dari orang Nalco, Pak. Mereka nggak bisa jualan membran lagi. Gitu mungkin Mbak Aisyah. Oke Pak. Baik, apakah ada tanggapan dari Mbak atau Mas Devi ya ini? Sudah. Oh ya, sudah menjawab. Terima kasih. Oke, mungkin sudah jam berapa ini, Mbak? Iya, 10.50, Pak. 10.50 nih. Ya, barangkali saya nyoba satu pertanyaan aja mengenai cooling tower ya. Pak Agung mohon izin untuk dijelaskan mengenai problem biofilm yang terjadi di cooling tower itu apakah cukup krusial gitu ya Pak ya.
dan penanganannya itu biasanya kalau salah dalam memberikan ini ya treatment itu juga kurang baik ya efeknya ya terhadap ini efek ini. Bagaimana Pak? Mungkin barangkali bisa biofilm itu termasuk salah satu yang kritikal di dalam cooling tower ya, karena dia bisa menyebabkan menghambat heat transfer salah satunya bioset sama non oxidizing bioset, Prof. Jadi itu adalah salah satu usaha untuk menurunkan atau menghilangkan biofilm yang ada di cooling tower. Karena di cooling tower itu kalau biofilmnya tidak terkontrol, dia akan menutupi pilar cooling tower sehingga akan menghambat perpindahan panas di cooling tower, sama ada penyumbatan di dalam pipa, itu juga menghambat heat transfer, Prof. Ya itu kalau menginjeksi ini kan mikroba ya supaya mati gitu ya. Ini kan juga perlu istilahnya ya harus kita dulu bahwa jangan sampai keblabasan gitu ya matinya ini. Itu bagaimana cara-cara di lapangan itu untuk Itu biasanya kita lakukan ini, Prof. Injeksi untuk oxidizing bioset. Oxidizing bioset itu bisa sodium hipochlorite, bisa klorin, bisa TCCA, sama non oxidizing bioset. Nah, parameternya adalah kita ambil sampel kemudian dicek bakterinya. Standar parameter bakteri itu maksimum 10.000 CFU atau colony forming unit per mililiter. Itu ada alatnya sendiri, Prof. Nah, parameternya kalau misalkan di bawah 10.000 colony forming unit per mililiter itu akan bisa dipastikan itu aman. Ya, seperti chloride itu nanti kan efeknya kan bisa ke korosi ya, Pak. Takutnya kalau berlebihan gitu ya. Oh, kalau sodium hipoklorin sama klorid beda, Prof. Kalau klorid kan Cl-. Iya. Kalau sodium hypo NaOCl itu sebenarnya berbeda, Prof. Iya. Matur nuwun, Pak. Mas Agung. Nggak kerasa udah 2 jam. Iya, sudah 2 jam. Terima kasih, Mas Agung, atas paparannya. Ya, Aisyah, tolong ditutup. Baik, Pak. Mungkin terima kasih atas Pak Agung, atas ilmu-ilmunya sangat bermanfaat sekali ya, juga inspirasi riset berikutnya. Nah, terima kasih untuk sharing-sharingnya, ilmu-ilmunya. Semoga berkah, Pak. Semoga lancar selalu. Mohon bimbingannya selalu untuk adik-adiknya. Iya, siap. Mungkin untuk yang terakhir, sesi terakhir mungkin foto bersama ya, Pak. Nanti akan dipandu oleh Mbak Ufi. Silakan Mbak Ufi. Ya, mungkin untuk teman-teman bisa menyalakan dulu kameranya. Ditunggu sampai 10.55. Pokoknya kalau diminta support sama Bu Widi, Cako sama Prof Tri siap. Siap selalu. Terima kasih. Aku siap. Oh, Bu Widi masih Iya, ada ya? Pak. Bu Widi. Sami-sami. Ya, mungkin untuk teman-teman bisa menyalakan kamera dulu untuk kita melakukan sesi foto dokumentasi bersama. Oke, bisa langsung saya mulai ya, Bapak Ibu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Ya, tunggu sebentar.
Selanjutnya untuk slide kedua. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Bapak Agung. Perlu ada season 2 kelihatannya Prof Tri ini. Oh iya, ini perlu ini. Khusus untuk RO ya, Pak Kusdianto. Iya, tadi itu ada RO kan, Cak Agung. Menarik itu kelihatannya, Prof. Iya. Perlu dibedah itu. RO-nya itu, ilmu RO-nya. Siap, Prof. Nggih, matur nuwun. Nggih. Anu, Pak Kusdianto mau menutup acara ini, barangkali mau ditutup setengah menit. Bu Ibu aja, Prof. Tadi yang buka Bu Ibu kok. Pak Kus yang nutup. Iya. Pak Kus. Sekdepnya yang nutup ya. Tadi nggak tahu kalau Pak Kusdianto, saya lihat ada, terus sempat hilang lagi. Nggih. Monggo Pak Kusdianto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, acara kuliah tamu mata kuliah SUP dengan pembicara Pak Agung dari PT Ecolab sudah berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang diberikan oleh Cak Agung bermanfaat untuk kita semua, baik kepada Bapak Ibu dosen ataupun kepada adik mahasiswa. Sekali lagi, kami atas nama Departemen mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau. Semoga ini nanti menjadi amal jariah bagi Pak Agung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Kusdianto dan mahasiswa atau rekan-rekan semua.